wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menghasilkan presentasi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Midazara dan teman saya Fahreza Hendrayanto, Lutfia Nurul Hanum, dan Rifka Indri Aulia. Baiklah, langsung saja ke pemateri, yaitu Rifka Indri Aulia. Kepada Rifka dipersilakan. Baiklah, pertama mengenai definisi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk atau insanul kalim, artinya makhluk yang paling sempurna. Manusia sebagai makhluk yang berpolitik atau zon politikon, makhluk yang berbudaya, bermasyarakat, makhluk yang berbahasa, dan makhluk yang dapat berbicara. Selanjutnya untuk definisi budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi, budya atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu culture dan bahasa Latin cultura. Berikut ini merupakan definisi kebudayaan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Dan menurut Bapak Kojoraningrat, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, serta keseluruhan dari hasil budi pekerti. Jadi, definisi dari budaya itu sendiri adalah sesuatu yang lahir dari manusia itu sendiri guna untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Berikutnya yaitu fungsi akal budi. Sama-sama kita ketahui setelah adanya definisi manusia dan kebudayaan, manusia diunggulkan dengan memiliki akal budi. Adapun definisi dari akal budi tersebut adalah akal. Akal adalah kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Akal digunakan untuk berpikir dengan perbuatan operasional yang mendorong manusia untuk terus aktif berbuat untuk kepentingannya dan untuk peningkatan dalam hidupnya. Selanjutnya itu fungsi dari akal itu sendiri yaitu untuk berpikir, dan dengan adanya kemampuan berpikir manusia mengingatkan kembali apa yang telah diketahui sebagai tugas dasarnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya dan akhirnya membentuk tingkah laku dari hal tersebut. Selanjutnya itu budi. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Budi merupakan batin manusia, panduan akal, dan perasaan yang dapat menimbang baik buruk segala sesuatu dalam memutuskan sesuatu dalam kehidupan manusia. Selanjutnya itu manusia pencipta dan pengguna kebudayaan. Kebudayaan lahir dan diciptakan oleh manusia itu sendiri dan memiliki kemampuan daya sebagai berikut yaitu akal dan intuisi. Manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan intuisi mereka untuk terus melanjutkan hidup dan mempertimbangkan segala keputusan yang dibuatnya menggunakan pertimbangan akal, intelijensinya, dan intuisi yang dimilikinya.
Selanjutnya itu memiliki kemampuan daya sebagai perasaan dan emosi. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki perasaan dan emosi. Dengan adanya perasaan dan emosi ini, manusia dapat mempertimbangkan segala hal yang dibuatnya dalam hidupnya dengan melibatkan perasaan dan emosi. Selanjutnya itu adanya kemauan dalam diri manusia. Adanya kemauan dalam diri manusia ini mendorong manusia untuk bersifat optimis atau maupun ambis dalam mencapai keinginannya dalam hidup. Selanjutnya itu fantasi. Fantasi ini lebih merujuk kepada harapan mereka untuk terus melanjutkan hidup. Yang terakhir yaitu perilaku. Manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan memiliki kemampuan sebagai dalam kehidupan. Baik, next. Selanjutnya yaitu dinamika masyarakat. Dinamika masyarakat atau dinamika sosial merupakan perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara khas dan situasi yang dialami. Dalam dinamika masyarakat terjadi interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial. Selanjutnya yaitu problematika masyarakat atau masalah sosial. Masalah sosial terjadi karena adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang ekspektasi manusia itu sendiri. Individu di dalam masyarakat memandang masalah sosial sebagai sesuatu kondisi yang sama sekali tidak diharapkan. Dan ini merupakan ilustrasi dari masalah sosial atau problematika sosial. Bisa kembali ke slide sebelumnya. Dan ini merupakan ilustrasi dari problematika sosial atau masalah sosial yang dapat kita saksikan secara nyata dalam hidup kita, seperti demo yang dilakukan oleh para mahasiswa sebagai bentuk penolakan tidak sesuainya harapan mereka terhadap ekspektasi dari pemerintah itu sendiri. Dan selanjutnya contoh kepadatan penduduk yang menyebabkan pastinya adanya kemiskinan, lingkungan kumuh yang sama sekali tidak diharapkan oleh manusia itu sendiri. Sekian, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kita akhiri presentasi hari ini. Terima kasih. Terima kasih.